Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kepadatan arus lalu lintas terjadi di kawasan Puncak Bogor hari ini. Untuk mengurai kemacetan, petugas memberlakukan rekayasa one way sejak pagi tadi. Beginilah pantauan udara exit tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor yang mengalami kepadatan. Ribuan kendaraan mengular sejauh kurang lebih 8 km. Terpantau situasi arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak, kendaraan dari arah Jakarta dan sekitarnya menuju Puncak satu arah. Rekayasa lalu lintas satu arah ini diberlakukan sejak pagi tadi mengingat lalu lintas semakin padat di kawasan Puncak. Rekayasa memprioritaskan kendaraan dari Jabodetabek menuju Cianjur. Dari Puncak Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Gerbang tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah dipadati ribuan kendaraan yang melakukan perjalanan balik ke arah Jakarta. Sementara itu, sistem one way atau satu arah masih diberlakukan. Sistem satu arah diterapkan ke arah Jakarta. Hal ini untuk memperlancar arus balik yang diprediksi mencapai puncaknya Senin besok. Untuk melayani pemudik, 8 gardu juga disiagakan di gerbang tol Kali Kangkung untuk memecah antrean kendaraan. Sejumlah petugas juga selalu siaga dan berjaga di sejumlah titik agar tidak ada penumpukan kendaraan. Stasiun Pasar Senen, Jakarta mulai dipadati penumpang yang tiba di Jakarta. Kedatangan penumpang didominasi dari arah kota Yogyakarta, Surabaya, dan Purwokerto dengan jumlah kedatangan lebih dari 47.000 penumpang. Memasuki hari keempat pasca Lebaran 2024, Stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang yang baru tiba di Jakarta. Lebih dari 47.000 penumpang akan tiba di Stasiun Pasar Senen dengan dominasi penumpang dari kota Yogyakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Angka ini merupakan yang tertinggi dari puncak arus balik pada masa angkutan Lebaran dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Sementara puncak arus balik Stasiun Senen tahun ini diprediksi terjadi pada tanggal 13 hingga 15 April 2024. Untuk kedatangan hari ini ternyata sesuai dengan data yang kami pantau tadi pagi jam 8, hari ini adalah puncak arus balik. Walaupun kemarin cukup tinggi juga, hari ini terdata sebanyak 47.317 penumpang yang akan kami layani. Petugas porter, petugas pengamanan, petugas frontliner lainnya, insya Allah siap untuk menyambut kedatangan para penumpang yang balik lagi ke Jakarta. Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, PT KAI Daob 1 juga menyediakan posko kesehatan, posko terpadu, dan posko keamanan. Selain itu, pihak kepolisian menyiagakan sebanyak 96 personel gabungan guna pengamanan dan pantauan arus mudik di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Dari Jakarta, Anggita Maura, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui suasana terkini arus balik Lebaran 2024 sudah ada rekan kami Ismalia Meidasari di gerbang tol Kali Kangkung dan juga Amrina Rida yang saat ini berada di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita akan ke gerbang tol Kali Kangkung terlebih dahulu. Ismalia, apakah kepadatan kendaraan masih terjadi di gerbang tol Kali Kangkung saat ini? Ya, selamat sore, Syafa dan juga pemirsa. Pada masa arus balik ini, memang pada hari ini gerbang tol Kali Kangkung mulai dipadati oleh kendaraan yang dinominasi kendaraan roda 4. Dan tadi kami memantau, Syafa dan juga pemirsa, memang sempat terjadi antrean yang cukup panjang di gerbang tol Kali Kangkung. Namun untuk antrean ini tidak berlangsung dengan waktu yang lama, sehingga sudah terurai kembali. Dan seperti yang diketahui di gerbang tol Kali Kangkung sendiri, ini ada 8 gardu tol untuk melayani atau memecah antrean panjang yang kendaraan yang
masuk di gerbang tol Kali Kangkung, yang dimana dari 8 gardu tol ini terdiri dari 4 gardu tol utama dan 4 gardu tol satelit. Syafa dan juga pemirsa, sebagai informasi, sejak pukul 6 tadi di gerbang tol Kali Kangkung sudah ada sekitar 34.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Syafa dan juga pemirsa, dapat dilihat di layar kaca Anda untuk saat ini kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar, tidak terjadi penumpukan atau antrean yang mengular. Syafa dan juga pemirsa, one way sudah diterapkan sejak Sabtu kemarin pada pukul 15.00, namun untuk one way diperpanjang hingga saat ini sistem one way masih diberlakukan. Selain sistem one way dari kilometer 41, dari kilometer 72 menuju kilometer 414, namun juga diterapkan sistem one way lokal. Setelah sebelumnya diberlakukan one way lokal dari kilometer 425 ruas jalan tol Semarang sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung, ruas jalan tol Batang Semarang pada pukul 11.08 tadi. Atas diskresi dari pihak kepolisian, penambahan panjang jalur one way lokal kembali diberlakukan dari kilometer 459 ruas jalan tol Semarang Solo sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung pada pukul 12.47. Syafa dan juga pemirsa, one way lokal tidak hanya diberlakukan pada masa arus balik, namun pada masa arus mudik kemarin juga diberlakukan sistem one way lokal dari kilometer 414 menuju kilometer 442 atau gerbang tol Bawen. Syafa dan juga pemirsa, dari pihak kepolisian dan juga pihak Jasa Marga terus mengimbau kepada para pemudik yang hendak kembali ke daerah perantauan untuk tetap menjaga atau tetap berhati-hati, mengecek kondisi kendaraan, kesehatan, serta juga mematuhi peraturan lalu lintas, serta ditegaskan kembali untuk tidak berhenti di bahu jalan karena mengganggu keselamatan dan juga mengganggu lalu lintas. Kembali ke Anda, Syafa. Ya, Ismalia Meidasari dari gerbang tol Kali Kangkung. Selanjutnya kita menuju ke Amrina Rida yang ada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore Amrina, apakah sore hari ini jumlah pemudik yang tiba di Jakarta kembali bertambah? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Untuk hari ini 4 hari pasca Hari Raya Idul Fitri, di stasiun Pasar Senen memang terpantau ramai oleh para pemudik yang balik ke Jakarta. Kami akan memperlihatkan kepada Anda visual terkini di area stasiun Pasar Senen. Kita melihat bahwa sekarang memang ada banyak dari masyarakat yang memang memenuhi di baik itu di area tunggu maupun juga di area pintu kedatangan. Di area pintu kedatangan memang tadi kami memantau sejak beberapa waktu yang lalu, sejak 1 jam yang lalu, hampir setiap jamnya selalu banyak sekali penumpang yang keluar dari area pintu kedatangan. Dan memang kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, hari ini di Jakarta akan ada lebih dari 47.000 penumpang yang kembali ke Jakarta, baik itu turun dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir maupun stasiun lain yang ada di Jakarta. Dan kalau untuk di stasiun Pasar Senen sendiri hari ini ada 18.000 penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen dan didominasi kedatangan dari sejumlah kota yang ada di Jawa Timur seperti Surabaya dan juga Malang. Nah, kalau untuk situasi sekarang ini memang walaupun sudah terlihat ramai, tapi diprediksi nanti malam hari memang akan jauh lebih ramai mengingat untuk kedatangan kereta terpantau jauh lebih banyak kereta yang tiba di Jakarta ketika malam hari. Dan informasinya kalau hari ini ada 47.000 penumpang, hari ini merupakan salah satu hari dengan jumlah penumpang yang tertinggi dibandingkan dengan hari-hari lain, sehingga hari ini bisa dikatakan sebagai puncak arus balik untuk periode Lebaran kali ini, di mana sebagai perbandingan kemarin hari Sabtu 13 April ada lebih dari 46.000 penumpang yang tiba di Jakarta, lalu juga hari ini ada 47.000 penumpang dan esok diperkirakan ada lebih dari 46.000 penumpang. Namun memang untuk angka tersebut masih bisa berubah atau bisa bertambah begitu, sehingga ada kemungkinan untuk esok hari juga termasuk salah satu hari puncak arus balik dengan prediksi 46.000 lebih penumpang yang kembali ke Jakarta. Dan nantinya untuk periode arus balik yang akan terjadi hingga nanti tanggal 21 April, diprediksi akan ada lebih dari 700.000 penumpang yang kembali di Jakarta. Yang menarik di stasiun Pasar Senen adalah bahwa
masih ada banyak keberangkatan kereta. Meskipun sekarang ini ramai, tapi tidak hanya ramai oleh penumpang yang kembali ke Jakarta, tapi juga penumpang yang berangkat. Informasinya hari ini ada 21.000 lebih penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Namun memang tadi kami sempat berbincang, sebagian besar dari mereka bukanlah untuk mudik atau berangkat dari stasiun Pasar Senen bukan untuk mudik, melainkan untuk liburan, lalu juga untuk mengantarkan anggota keluarga mereka yang sedang menempuh pendidikan di kota-kota lain. Lalu bagi pemirsa yang memang masih ingin berangkat atau melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen di periode arus balik ini, hingga nanti pada tanggal 21 April masih tersedia 150.000 tiket yang bisa dibeli baik itu di Akses by KAI yang merupakan aplikasi resmi dari KAI ataupun juga di aplikasi mitra resmi dari KAI. Dan himbauan bagi pemirsa setidaknya hingga nanti pada tanggal 17 April suasana di stasiun Pasar Senen ini setiap harinya masih akan terus ramai, begitu mengingat masih merupakan arus balik dan juga masih ada ribuan orang yang akan berangkat, sehingga dihimbau bagi pemirsa untuk datang lebih awal apabila akan berangkat dari stasiun Pasar Senen agar tidak terlambat, dan juga bagi pemirsa yang turun dari kereta dihimbau untuk memperhatikan barang bawaan agar tidak tertinggal di kereta. Syafa. Iya, terima kasih Amrina Rida langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan tadi sebelumnya juga ada Ismalia Midasari dari Gerbang Tol Kali Kangkung Semarang Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, arus balik di Pelabuhan Bakauni Lampung masih relatif landai. 115.000 lebih penumpang diseberangkan menuju Pelabuhan Merak, Banten hari ini. 34 kapal PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang utama Bakauni menyeberangkan 115.950 penumpang ke Pelabuhan Merak, Banten hari ini. Penumpang diangkut 34 kapal dengan total 120 perjalanan. Jumlah penumpang ini meningkat signifikan dibandingkan hari sebelumnya sebanyak 68.939 orang. Sementara jumlah kendaraan roda 2 yang diseberangkan sebanyak 12.544 unit dan roda 4 14.415 unit. Meski demikian, dalam pantauannya Minggu pagi, Menteri Perhubungan menyatakan kondisi arus balik di Pelabuhan Bakauni masih relatif landai. Alhamdulillah, dengan adanya relaksasi yang dilakukan kemarin, hari ini masih relatif landai. Jadi menurut ukuran daripada jumlah kapal yang harus dioperasikan, relatif masih landai. Tetapi saya apresiasi Pak Kapolda sudah memiliki satu mekanisme SOP yang dimana ada satu hijau berarti normal, kuning itu sudah ada peringatan berarti kita harus mengoperasikan dengan lebih agresif, dan merah itu padat. Kalau padat maka banyak kapal yang harus dioperasikan secara praktikal. Langsung dari sini, langsung di sana, bongkar, balik lagi sana tanpa memuat. Nah, ini kita lakukan dengan saja ada beberapa faktor determinan yang mungkin kita juga tidak bisa melakukan rekayasa cukup maksimal, yaitu keadaan cuaca dan gelombang. Mudah-mudahan cuaca dan gelombang pada saat arus mudik ini baik-baik saja, sehingga tidak akan mengganggu timeline yang setelah disepakati tadi oleh semua stakeholder yang dipimpin oleh Pak. Walaupun volume meningkat, tetapi sampai dengan saat ini bisa kami sampaikan situasi tetap aman terkendali. Khusus di Pelabuhan Bakauni sendiri, kategori yang sudah kita tetapkan hijau, kuning, dan merah sampai dengan saat ini masih hijau. Dan ini kita akan pertahankan terus, dan kami yakin dengan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi semua stakeholder yang ada di sini, insya Allah tetap pada situasi hijau. Alhamdulillah sampai tadi malam, tadi pagi kita tidak memberlakukan delay system. Kemudian kami tetap menghimbau, ya, situasi jalan tadi kami lihat cukup lancar, ya, dari Sumatera Selatan, kemudian dari Merak nanti ke arah Jakarta. Ini cukup lancar, artinya
para pemudik yang baru pulang dari kampung tetap untuk menjaga stamina. Pemirsa, pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari rumah atau WFH Selasa 16 April hingga Rabu 17 April 2024. Menko PMK Muhadjir Effendi mempersilahkan ASN yang mudik untuk menunda kembali ke Jakarta. Namun peraturan itu berlaku bagi ASN yang tidak memiliki anak sekolah. From home itu kan diberlakukan nanti 2 hari, itu berarti hari Selasa dan Rabu. Itu untuk ASN. Kalau ada ASN yang punya anak sekolah, ya ngikuti anaknya yang sekolah. Kemudian harus pasti Kamis Jumat masuk. Jadi tidak boleh bolos. Jadi hanya diberi kesempatan work from home 2 hari, Selasa dan Rabu. Silakan ASN bisa menunda, tidak usah ikut sama-sama yang non ASN, jadi bisa berangkat pada hari Rabu dan Kamis. Gitu Pak Kakor Lantas ya. Untuk para anak yang punya sekolah yang ikuti anaknya dong. Ya. Ya pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau kembali suasana terkini arus balik Lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauni Lampung bersama rekan kami Salam Rahmat. Selamat sore Salam, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Bakauni? Apakah sudah dipadati oleh pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa, untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauni Lampung saat ini sudah mulai terpantau padat arus lalu lintasnya oleh kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Merak Banten di momen arus balik Lebaran 2024 ini. Tentu berbeda situasinya Syafa dan juga pemirsa kalau kita bandingkan pada siang hari tadi yang memang belum sempat terjadi adanya antrian panjang kendaraan yang mengular seperti yang terjadi pada saat ini. Karena dari pihak SDP ini juga mengatakan bahwasanya untuk puncak arus balik Lebaran 2024 ini akan terjadi pada hari ini dan juga hari esok, mengingat pada hari esok ini merupakan akhir dari cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Di mana dari pantauan kami di lapangan, Syafa dan juga pemirsa, bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh mobil pribadi dan juga kendaraan sepeda motor yang akan mengarah ke kawasan Pelabuhan Merak Banten, di mana mayoritas kendaraan tersebut ini memang kalau kita bandingkan pada beberapa waktu yang lalu, mayoritas kendaraan ini sejatinya akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau juga peningkatan jumlah volume kendaraan pada malam hari karena masyarakat ingin melakukan perjalanannya tidak terkena panas matahari dan juga tidak terkena kemacetan antrian panjang kendaraan seperti yang terjadi pada saat ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwasanya dari pihak SDP ini juga menghimbau kepada para pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh-jauh hari, maksimal di H-1 agar nantinya tidak terjadi adanya penumpukan kendaraan akibat banyaknya pengendara atau juga pemudik yang belum memiliki tiket. Sementara untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delaying system ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya boleh terlihat adanya kepadatan atau penumpukan kendaraan yang terjadi di rest area sepanjang jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar dan juga di jalur arteri lintas tengah dan juga lintas timur. Syafa. Baik, terima kasih Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauni Lampung dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, para pemudik diminta segera beristirahat di rest area yang disediakan jika lelah atau mengantuk. Pemudik juga bisa memanfaatkan posko-posko pengamanan untuk meminta bantuan petugas jika menemukan kendala dalam perjalanan. Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Sohanan, melepas para pemudik yang akan melakukan perjalanan balik ke arah Jakarta di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu siang. Para pemudik diimbau memanfaatkan rest area jika lelah atau mengantuk dan tidak berhenti di bahu jalan. Pemudik juga diminta mengisi saldo e-tol dan BBM kendaraan sebelum memasuki tol. Saya mohon para pemudik betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan, dicek dulu e-tolnya, kemudian yang kedua juga BBM, dan yang ketiga manfaatkan rest area kalau sepanjang perlu dan jangan berlama-lama.
Sementara itu, polisi juga mengapresiasi perusahaan lokal dan instansi yang turut serta membuat arus mudik berjalan aman dan nyaman. Salah satunya PT Sukun Wartono Indonesia yang mendirikan 50 pos pengamanan. 3 diantaranya berada di Semarang dan sangat membantu petugas dalam melayani pemudik. Ya, jadi terima kasih pada Sukun yang memang sudah membantu Polda Jawa Tengah Pospam setiap pengamanan Lebaran. Kita di Polrestabes dapat 3 pos, 2 pos terpadu Kali Kangkung sini dan Simpang 5 dan 1 pos pelayanan di rest area 424. Kita harus selalu jadikan bersaudara di jalan, mudik nyaman dan sebagai pilihan. Adapun puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari Minggu. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Untuk arus balik Lebaran, Tol Bocimi sudah bisa dilalui dengan pengaturan rekayasa lalu lintas oleh petugas. Selengkapnya usai jeda, iNews Sore segera kembali.